Saya bunuh orang, saya maling. Bawa saya. Aksi sekelompok debt collector atau penagih utang di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten ini terbilang nekat. Lu mau bisa dengan cara lu punya seragam. Apa itu kan? Woi. Dasar, saya tidak buat ribut, saya tidak bunuh orang, saya tidak pencuri. Lalu mau masuk polsek, dasar. Kawanan debt collector ini membentak polisi dengan melontarkan kata-kata kasar. Adu mulut terjadi saat kawanan debt collector hendak menarik kendaraan debiturnya yang tak bisa bayar cicilan. Namun dihalangi petugas kepolisian. Saya jelas punya dealer. Ya kamu ntar jelasin angsuran gimana itu di polsek. Itu bukan urusan kepolisian. Kepolisian masuk ke ranah situ. Kok kamu bukan ranah Ya, kepolisian? pihak kepolisian tanggung jawabnya apa di sini? Karena dianggap mengganggu masyarakat dan melawan petugas, polisi akhirnya mengamankan kawanan debt collector ke Mapolsek Kelapa II Tangerang. Sebenarnya bukan membangkang ya, ada sedikit mereka tidak senang atas kehadiran kita ya, karena kita melakukan tindakan kepolisian ya dengan tegas. Ada sedikit mereka menolaklah kehadiran kita, tetapi kita tetap berprinsip bahwa ini adalah tugas kepolisian ya. Langkah kita apapun bentuk premanisme pasti akan kita tindak lanjuti. Polisi akan terus menindak tegas para debt collector yang melakukan penarikan kendaraan secara paksa, terlebih dengan cara kekerasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita dari BFI, ini plat A. Ini 1113. Bukan plat F, ini plat A. Maaf Pak, Bapak mau cari ini siapa? Aksi pengadangan dilakukan 4 pria penagih hutang terhadap seorang pengendara wanita di kawasan Jalan Juanda, Depok. Salah satu pelaku mengaku dari sebuah leasing dan mengatakan jika mobil korban sudah menunggak selama 8 bulan. Pelaku pun memaksa korban untuk turun dari mobil dan menyerahkannya dengan terus mengancam. Namun permintaan para pelaku ditolak korban lantaran kendaraan miliknya sudah lunas dan tidak ada lagi tunggakan. Namun hal tersebut membuat para pelaku semakin emosi hingga terus melakukan pengancaman. Video aksi intimidasi korban pun ini viral. Aksi pengadangan kendaraan oleh debt collector dengan alasan penunggakan pembayaran juga terjadi di kawasan Kampung Curug, Cibinong, Bogor. Para pelaku dengan arogan berusaha merampas kendaraan korban dan melakukan pengancaman hingga intimidasi. Perdebatan pun tak terelakkan hingga korban terus berteriak meminta pertolongan. Akibatnya sejumlah warga berdatangan dan para pelaku memilih meninggalkan lokasi. Tiba-tiba mepet di sana. Kita kan negur baik-baik. Negur baik-baik, udah banyak modusnya sini. Aksi penarikan paksa kendaraan yang terjadi di kawasan Depok dan sekitarnya ini memang sudah sangat meresahkan. Padahal aksi para pelaku ini bisa dijerat pidana sehingga polisi menghimbau masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan ulah para debt collector ke polisi. Polisi juga berulang kali mengatakan kepada pihak leasing agar penagihan kendaraan menggunakan cara yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Tiga orang mama terlihat berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko pakaian di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Dua mama berpura-pura memilih pakaian, sementara satu orang lainnya mengajak ngobrol penjaga toko untuk alihkan perhatian. Meski di dalam toko ada dua pengunjung lain, pelaku tetap nekat memasukkan 14 celana jeans ke dalam pakaiannya. Dua pelaku langsung keluar toko yang disusul satu pelaku lainnya. Kini pemilik toko merugi hingga Rp3.500.000. Mereka berpura-pura dengan mengecoh para penjaga yang ada di toko dengan berbagai macam cara seperti menanyakan masalah barang, terus mencarikan ukuran barang. Dengan mengecoh itu sehingga penjaga toko yang berjumlah kurang lebih 3 orang jadi nggak fokus dan akhirnya dengan satu orang yang mungkin sebagai eksekutor
mengambil barang yang diduga mungkin dari barang yang ada di toko tersebut. Bahwa terjadi pencurian dan pemberatan di mana dugaan pelaku ini berjumlah 3 orang dengan perannya masing-masing, dan yang dialami korban adalah kerugian 14 piece celana bermerek Cardinal, kalau dinominalkan uang sekitar 3.500.000. Diketahui total pelaku berjumlah 4 orang, 3 orang beraksi di dalam toko, sementara 1 orang menunggu di dalam mobil. Polisi sudah mengantongi identitas para pelaku, kini tengah mengejar komplotan emak-emak pencuri tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Adu jotos 2 sales promotion girl wanita yang terjadi di MTC Karebosi Makassar viral di media sosial. Keduanya saling jambak sementara karyawan lain berusaha melerai. Perkelahian ini diduga gara-gara keduanya berebut pembeli ponsel. Salah seorang SPG tak terima pelanggannya pindah ke counter lain hingga menemui kesepakatan harga. Pasca peristiwa itu, kedua SPG saling lapor di Polsek Wajo. Keduanya masing-masing melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan pemilik toko serta saksi lainnya. Meski demikian, penanganan kasus ini akan mengedepankan mekanisme mediasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Lima belas orang kuli panggul di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi. Penangkapan usai polisi menggerebek sebuah kapal bermuatan 15 ton pasir timah ilegal. Para istri kuli panggul ini pun menangis histeris saat suami mereka hendak digiring ke kantor polisi. Para istri menilai suami mereka hanyalah korban. Kuli panggul yang ditangkap sebelumnya dimintai tolong mengangkut pasir timah dengan upah Rp1.000.000. Karena nggak ada bongkar di pelabuhan, terpaksalah ikut yang itu. Duit yang dijanjikan sepeser pun tidak ada. Tidak merasakan, cuma merasanya pedih, sakit hati, sengsara. Semulanya kami ini diajak oleh saudara Juanda atau Juan untuk melakukan pemanggulan pasir timah dari Pantai Bengalo melansir ke perahu. Tahu-taunya sekira pas sampai jam kerjanya kami sudah tidak sesuai lagi. Ternyata kami diangkut ke gudang untuk mengangkat. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang status penahanan para kuli panggul ini, sedangkan penanggung jawab dan pemilik barang belum ditemukan. Dari Belitung, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kamera pengawas di dalam rumah merekam pencuri spesialis rumah kosong yang menyatroni rumah korbannya di perumahan Pondok Ungu Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam kamar korban usai merusak pintu depan rumah dengan linggis. Hanya hitungan menit, pelaku masuk ke dalam kamar dan mengacak-acak lemari korban. Beruntung pemilik rumah tidak menyimpan barang berharga di dalam kamar dan pelaku pun langsung kabur tanpa membawa hasil. Diketahui pada saat kejadian pemilik rumah sedang bekerja. Saat pulang, korban langsung terkejut melihat pintu rumah sudah rusak dengan kondisi kamar berantakan. Pas lagi saya mau buka pintu, ternyata pintu di bawah ini saya ngeliat udah ada yang ngejebol. Pas saya mau masukin kunci, ternyata pintu udah kedorong, udah kebuka. Saya masuk ngeliat kamar persis banget. Sini kan pintu kamar langsung, itu lemari udah obrak-abrik. Pas lagi diobrak-abrik, saya coba keluar lagi, coba ngecek CCTV. Habis itu ternyata ya ada pelakunya gitu CCTV. Aksi pencurian di lokasi tersebut baru pertama kali terjadi. Pasca kejadian, korban belum melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Namun korban memviralkan video rekaman kamera pengawas tersebut ke media sosial dan berharap agar warga selalu waspada saat meninggalkan rumah.
Dari rekaman CCTV inilah ADP dan LNW sejoli yang membuang bayinya yang baru dilahirkan di depan Yayasan Yatim Piatu Jalan Kemagisan Utara, Palmerah, Jakarta Barat, akhirnya bisa terungkap. Keduanya ditangkap aparat Reskrim Polsek Palmerah di lokasi berbeda. ADP di Kebonjeruk, sementara LNW di Kalideres, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan terungkap, keduanya mengaku sudah menikah siri. Namun karena malu dan tidak direstui orang tua, keduanya nekat membuang bayi yang baru dilahirkan mandiri. Pasal 76B, kalau dua pasangan ini telah melakukan nikah siri, kemudian tidak disetujui oleh orang tuanya, kemudian dengan ada hubungan gelap ini, bayi tersebut dibuang. Motifnya apa dibuang? Motifnya malu, karena tidak disetujui sama orang tuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sejoli muda ini kini mendekam di sel tahanan Polsek Palmerah. Keduanya diancam hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya pada 21 September lalu, warga dikejutkan dengan penemuan bayi prematur di dalam tas di depan Gria Yatim dan Duafa Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Awalnya bayi tersebut ditemukan tanpa busana dan masih bernafas. Bayi tidak berdosa itu kemudian dibawa ke Puskesmas Palmerah lalu dirujuk ke RSUD Tarakan. Namun 39 jam dirawat di ruang PICU. Bayi malang dengan berat 1,3 kg tersebut meninggal dunia. Dengan membawa sejumlah barang bukti, para korban investasi bisnis kecantikan mendatangi Mapolres Metro Bekasi Kota untuk melaporkan dugaan investasi bodong. Para korban ini melaporkan pemilik bisnis kecantikan bulu mata yang berlokasi di kawasan Galaksi, Bekasi Selatan. Korban mayoritas wanita ini diduga tertipu iming-iming investasi di bisnis kecantikan dengan nilai investasi mulai dari 3 juta hingga 150 juta rupiah. Para korban tergiur lantaran sudah mengenal pelaku karena mayoritas pelanggan. Dijanjikan penghasilan yang lumayan menguntungkan lah gitu. Tapi baru beberapa bulan berjalan, ternyata uang pendapatan kami tidak dibayarkan. Saya baru kembali 1,8. Nah, terus terjadi macet kapan itu? Sekitar bulan Mei. Bulan Mei. April, Mei, dan seterusnya. Apa? Nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar? Komunikasi susah? Komunikasi susah. Kini para korban berharap pihak kepolisian segera merespon laporannya dan menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ya Gusti, mudah-mudahan katulungan ya Allah. Beginilah detik-detik kepanikan yang terekam video amatir. Terlihat sejumlah siswa basah kuyup akibat terjatuh ke sungai setelah jembatan gantung yang mereka lintasi tiba-tiba ambruk. Satu persatu anak diangkat ke daratan oleh warga yang terjun langsung ke sungai. Cerita dan tangis histeris mewarnai proses penyelamatan. Mobil warga jadi ambulans dadakan membawa korban ke puskesmas Cikembulan. 8 siswa terjun bebas ke sungai setinggi 5 meter. 4 diantaranya mengalami luka ringan dan syok berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebelumnya, kejadian para siswa sedang diketahui mengikuti kegiatan olahraga jalan santai. Mereka melintasi jembatan baru yang terlihat kokoh meski belum diresmikan. Mau menyeberang ke arah menuju sekolah gitunya, berangkat dari sekolah muter karena posisi sekolah kita di Taripolot sebelah sana. Kurang lebih 1 bulan lah, kurang lebih gitu kan. Kurang lebih 1 bulan. Ya. Nah ini proses pengerjaannya oleh siapa? Dari ini kalau dananya itu dari Telkom, tapi ini ada yang kerja. Jembatan gantung sepanjang 20 meter sudah selesai dibangun sejak sebulan lalu. Kawat pagar besar di sisi kiri diduga terlepas hingga membuat para siswa terjerumus ke dasar sungai. Kini, petugas masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti ambruknya jembatan. Di Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan.
Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Cipatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025 dan mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini itu kesulitan air, Pak. Yang pertama, memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu, sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Puluh pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya gitu. Langsung panik saya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Drama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat usai pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Setelah foto legalisir ijazah Jokowi diterima, Bonatua ungkapkan terdapat kesamaan data yang didapatkan Roy Suryo. Ia pun mantap mengungkapkan dengan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kelanjutan kasus ijazah Jokowi. Benar, inilah satu-satunya untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang. Meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah. Ya. Ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tak ada niat untuk mencabut laporan. Selain memastikan keabsahan dokumen ke KPU, Yaakob menyatakan pihaknya terus mengawal proses hukum demi menjaga nama baik Jokowi. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Barreskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Penemuan salinan ijazah Jokowi memicu perhatian publik.
Mengingat polemik mengenai keaslian dokumen tersebut sudah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wendra Nura, iNews melaporkan. Setelah memegang salinan ijazah Jokowi, pakar telematika Roy Suryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Menurut Roy Suryo dalam keterangan persnya di Solo, Jawa Tengah, logo dan teks di ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak lazim. Adapun salinan ijazah Jokowi didapatkan saat sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK, Jakarta pada Kamis lalu. Ia mengaku mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengkantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3, dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum, sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi, dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg Partai Nasdem waktu itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika, karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa. Karena ijazah SMA-nya tidak ada, maka tidak ada. Ini juga, jadi yang namanya Gibran itu tidak ada ijazah SMA-nya. Ya. Tim Liputan iNews melaporkan.